Ya baik Mitra Radio Suara Jamah FM, pagi hari sudah saatnya kita harus update informasi-informasi terbaru. Program Cakrawala Mitra terus bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 10 pagi dan pagi hari ini. Seperti yang tadi sudah saya informasikan ke Anda, saya akan bagikan informasi yang begitu luar biasa. Insya Allah setiap hari Jumat kita akan bertemu dengan teman-teman kita, penyelenggara pemilu ya, dari Bawaslu dengan KPU juga, dan hari ini kita akan membincang, kita persiapan ya agar tidak, artinya informasi sekarang mungkin Anda kalau misalnya mengakses informasi itu di mana-mana pasti COVID, karena memang ini adalah informasi dominan yang selalu dikabarkan melalui teman-teman media begitu ya. Dan hari ini saya coba refresh lagi mengingatkan kepada Anda semuanya di 2024 ada pesta demokrasi. Dan kira-kira Anda pun juga bertanya-tanya, seperti apa sih kegiatan dari teman-teman Bawaslu, teman-teman dari KPU, dan hari ini kita sudah bersama Bawaslu Kabupaten Jombang, kita akan membincang berkaitan dengan persiapan perencanaan penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan dalam pemilu 2024. Sudah bersiap? Tersambung dengan kita melalui jalur Zoom, ada Ahmad Udi Maskur MPDI. Saya akrabnya memanggil Mas Udi, beliau ya, karena senior saya beliaunya. Beliaunya adalah Ketua Bawaslu Jombang, Koordinator Divisi Hukum Humas dan Datin, begitu luar biasa. Selamat pagi Mas Udi. Selamat pagi Mas Ari, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat Mas. Selalu kita di ruang siaran, meskipun hanya audio mungkin yang didengar, kalau sekarang bisa secara visual, karena mic-nya hanya satu, kita bergantian, kita selalu protokol kesehatan ini Mas, untuk menekan penyebaran COVID-19. Sehat-sehat ya Mas? Betul, siap. Teman-teman dari Bawaslu semuanya Alhamdulillah sehat-sehat semua. Sementara semangat, gimana Mas Ari? Ya, sementara semangat itu harus terpompa cukup oke untuk memberikan informasi. Bawaslu pun juga dengan bagaimana persiapan-persiapan jelang 2024, memberikan layanan kepada masyarakat. Sementara tantangannya adalah COVID-19. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya sehat lahir batin, begitu ya Mas ya? Iya. Oke. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ya, Mas Udi sudah sarapan Mas? Pagi-pagi sekali kita sudah ada ajak talkshow ini. Alhamdulillah. Kalau untuk Mas Ari apa yang saya nggak lakukan? Luar biasa, mantap sekali. Ya, Mas Udi, gimana nih? Kita ngobrol pemilu 2024, di sana nanti ada apa aja sih Mas? Boleh diinformasikan dulu kepada masyarakat, mengingatkan begitu. Silakan Mas. Iya, jadi pemilu 2024 nantinya ini akan terselenggara dengan dua pemilihan. Yang pertama untuk memilih legislatif dan presiden, yang kedua untuk memilih bupati, wali kota, dan gubernur. Iya, iya. Nah, apakah di hari yang sama atau di bulan yang sama atau serentak bersama-sama dalam waktu yang sama? Dan pastinya sesuai dengan pembahasan di rapat dengan pendapat disampaikan bahwa penyelenggaraan untuk pemilu maupun presiden itu berbeda dengan penyelenggaraan untuk pemilihan kepala daerah. Sedangkan untuk pemilu nantinya kalau tidak berubah, sedianya akan diselenggarakan tanggal 28 Februari. Iya, bulan Februari ya. Ya, 28 Februari. Sedangkan untuk pilkada sedianya akan diselenggarakan 23 November kan? November, iya. November. Iya. Jadi ada selang waktu kurang lebih sekitar 10 bulanan. 10 bulan. Ya, jadi masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan Radio Suara Jamah FM, ingat ya 2024, makanya kalau kita berbicara waktu, cek suwe kok. Enggak ya, ini waktu itu jalannya begitu cepat. Dan beberapa hal yang terus dilakukan oleh kawan-kawan penyelenggara, baik dari Bawaslu, KPU pun juga mulai dari sekarang, termasuk sosialisasinya sudah dilakukan, salah satunya melalui radio. Ya Mas, kita hari ini berbincang berkaitan dengan persiapan perencanaan penyelenggaraan pengawasan. Apakah ada perbedaan Mas dengan pemilu sebelumnya? Secara mendasar tentu ada
ada perubahan-perubahan ya. Iya. Ada tuntutan-tuntutan yang harus kita perlu secara dinamis harus kerja-kerja efektif ya. Di antaranya misalnya kondisi dan situasi kayak pandemi seperti ini. Kalau nggak tuntas sampai 2024, maka pola penyelenggaraan pemilu maupun pengawasannya juga harus menyesuaikan seperti ini. Seperti Pilkada 2020 kemarin yang terselenggara di bulan Desember. Artinya ini kalau pembahasan di rapat dengar pendapat tidak berubah, sedianya KPU akan mulai 25 bulan sebelumnya, yakni pada bulan Februari tahun depan ini, sekitar 6 bulan lagi ini, tahapan akan sudah mulai berjalan. Iya, tahapan sudah mulai berjalan ya. Tahun Februari 2022. Betul, Februari 2022. Iya. Kemudian nanti masih tetap sama ya Mas ya? Kan artinya masih menunggu ini ya untuk bagaimana perencanaan penyelenggaraan pengawasannya itu seperti apa? Betul. Jadi untuk secara umum kami akan berbicara dari sisi level kami di tingkat kabupaten kota, yang diantaranya kami mempersiapkan diri dari sisi aspek kesediaan perencanaan program dan kegiatan, khususnya dalam pemilihan kepala daerahnya, karena pemilihan kepala daerahnya diantaranya itu misalnya dari sumber anggarannya itu dari sumber anggaran daerah, kemudian diregister di APBN. Sedangkan untuk persiapan lainnya, misalnya kami mempersiapkan diri dari sisi sarana dan teknis lainnya yang berkaitan dengan aspek dukungan pada penyelenggaraan pemilu. Samping itu, untuk tahapan pemilunya, kita mempersiapkan diri diantaranya adalah upgrading terhadap kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM kita, yang tentunya menuntut pada kita secara kelembagaan dan secara individual personal agar bisa menyesuaikan dengan segala macam situasi dan kondisi. Artinya nek jare wong Jawa kasarane omong, tandur nanti kudu tetap urip meskipun dalam kondisi pandemi, meskipun dalam kondisi pandemi sudah selesai misalnya. Nah, tentunya harapan itu harus sudah terencana, tergambar sedemikian rupa dalam sebuah skema perencanaan yang hari-hari ini telah kita evaluasi rencana dan strategi, yakni Renstra sampai 2024. Yang kemarin 2018 sampai 2023 kita evaluasi, kita sesuaikan sampai 2024. Renstra ini tengah kita formulasikan, kita susun perencanaannya sedemikian rupa agar bisa detail, kita bisa melakukan fungsi kegiatan pengawasan secara maksimal. Iya, Mas, di sini juga dituliskan pra dan pasca tahapan ini gimana maksudnya, Mas? Untuk pengawasannya. Jadi, pemilu kita lagi-lagi dihadapkan pada pemahaman yang biasanya pemilu itu hanya seputar pemilihan sudah selesai gitu. Iya, setelah pemilihan selesai, siapa yang menang, siapa yang kalah, selesai, kan begitu ya? Selesai. Ya. Padahal pemilu itu harus dipahami sebagai sebuah siklus yang kemudian saling terkait antara perencanaan maupun di paskanya, dan terutama di tahapan intinya. Artinya antara pemilu biar tidak terlepas satu sama lain, termasuk pada prosesnya, dengan harapan masyarakat bisa terlibat secara partisipatif, secara langsung, baik dalam menggunakan hak pilih maupun dalam
melakukan fungsi pengawasan. Iya. Jadi fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal tanpa keterlibatan masyarakat secara partisipatif. Artinya dalam siklus, mohon maaf ya, terdengar keras ya. Iya, tapi enggak apa-apa Mas. Ini bagian dari kita sesuaikan karena pandemi begitu. Harusnya kita bisa tatap muka tapi secara daring dan kita on air kan begitu ya. Jadi sebuah produk on air langsung. Tapi it's okay, enggak masalah Mas. Kalau biasanya kan di ruang siaran kedap begitu ya, tapi enggak masalah. Ya. Kita maklumi saja. Monggo Mas, dilanjut lagi. Jadi pemilu harus dipahami dengan sebuah siklus. Siklus itu kan berputar ya. Iya, betul. Ya, siklus itu harus berputar. Kalau nggak berputar, maka dia nggak siklus. Kehidupan pun berputar. Nah, pemilu juga berputar. Iya. Jadi ada pra, ada pasca. Di tengah-tengahnya di sana ada tahapan ini. Dan itu oleh para ahli sedemikian rupa desain pemilu itu dengan harapan bisa menumbuh kembangkan partisipasi. Karena inti dari penyelenggaraan pemilu adalah salah satunya adalah partisipasi. Iya, partisipasi dalam banyak hal tentu. Banyak hal, ya. Di fungsi pengawasan pemilu, partisipasi adalah masyarakat bisa turut melakukan fungsi pengawasan tadi ya. Oke, di pra ternyata juga banyak hal yang dibahas ya berkaitan dengan regulasi, kemudian penyiapan anggaran, perangkat, sampai pengembangan pengawasan partisipatif ya. Mungkin bisa ditambahkan beberapa informasi itu Mas, yang di pra-nya dulu, silakan. Yang di pra-nya tentu misalnya hari ini kita konteks regulasi. Memang undang-undang ini kemarin di level elit memang disepakati tidak dirubah undang-undangnya, baik undang-undang untuk pemilu dan pilpresnya maupun untuk undang-undang pemilihan kepala daerahnya. Namun secara teknis aturan turunannya itu menuntut untuk perubahan karena kalau nggak dirubah akan sulit penyelenggara di level bawah. Misalnya. Sulitnya gimana tuh Mas? Aturan turunannya misalnya kalau pandemi ini nggak selesai sampai 2024 misalnya. Aturan turunannya kalau nggak dirubah misalnya akan menyulitkan bagi penyelenggara di level bawah misalnya KPPS. Ada pengawas TPS. Ada BPS dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh mungkin ya dari penguatan regulasi sesuai dengan apa. Terus juga ada tentunya penyiapan anggaran dan sarpas. Penyiapan anggaran dan sarpas ini sedemikian rupa agar misalnya desain anggaran untuk penyelenggaraan pemilu itu tidak bisa mengikuti siklus ya. Siklus dari anggaran secara umum tidak bisa. Dia multi years, tahun zaman. Misalnya dia digodok di pertengahan tahun. Akhir tahun dia harus sudah cairkan, nggak mungkin ini. Maka dia harus tahun zaman. Cuman dari proses pengekspedian dan lain sebagainya dia menyesuaikan dengan siklus anggaran yang umum. Menyesuaikan. Perangkatnya, persiapan dengan SDM ini, penyiapan perangkat SDM Bawaslu gimana tuh? Untuk penyiapan perangkat SDM itu mulai kalau pemilu mulai dari RI sampai level kabupaten kota. Jadi di level RI nanti dipilih oleh para elit di Senayan, kemudian Bawaslu di level provinsi sampai kabupaten kota nanti ditentukan oleh Bawaslu RI. Terus kemudian di level kabupaten kota ke bawah, yakni di tingkat kecamatan sampai pengawas DPS itu nantinya masuk di tahapan inti. Sedangkan RI sampai kabupaten kota itu masuk di kegiatan pra-nya karena menyesuaikan dengan periodisasi ya pada saat yang bersangkutan diangkat dan ditetapkan menjadi anggota Bawaslu. Satu misal kayak Bawaslu, kayak saya Bawaslu Kabupaten Jombang, periodenya itu diangkat pertama kali 2018, Agustus 2018 dan akan habis di Agustus 2023. Artinya secara umum kami nggak
bisa mengikuti tahapan inti 2024 24. untuk pilkadanya. Iya, Karena iya. pilkadanya baru dimulai November. tahapannya di bulan Desember 2023. Nah, Desember 2023. oh Desember Sedangkan 2023 ya. sedangkan untuk tahapan pemilunya memang masih mengikuti, cuman kalau di tahapan pungut hitung kami nggak sempat mengikuti. Iya. Artinya dari penyiapan perangkat ini secara umum itu membutuhkan kehadiran masyarakat juga secara partisipatif untuk bisa mengontrol sekaligus mengawasi rekrutmennya dan lain sebagainya yang agar kemudian bisa melahirkan penyelenggara pemilu yang memiliki integritas yang diharapkan. Iya, iya. Terus dari sisi pengembangan pengawasan partisipatif, kayak seperti ini fungsi kita melakukan pengembangan pengawasan partisipatif dengan kolaborasi dengan media, Suara Jombang dan KPU, Din Setiap Jumat, dengan harapan agar menumbuh kembangkan sekaligus melakukan upaya pendidikan politik terhadap masyarakat bahwa kondisi hari ini sebenarnya nggak lepas dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Kondisi hari ini nggak lepas dari penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Itu bagian dari upaya kita, ikhtiar kita untuk melakukan fungsi pendidikan politik pada masyarakat melalui isu-isu. Itu Mas Ari. Iya. Jadi di pengembangan pengawasan partisipatif ini ya, artinya melalui radio. Saya yakin nanti meskipun ini melalui radio nanti juga pasti di-live-kan juga di beberapa medsosnya Bawaslu juga ya Mas ya? Bawaslu, ya. Nah, artinya ini juga memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat bahwasannya bagaimana sih pengawasan penyelenggaraan pemilu ini yang senantiasa juga selalu dibutuhkan. Ini masyarakat sebenarnya berperan seperti apa sih Mas? Karena sudah ada Bawaslu, kemudian kalau di tingkat bawah kecamatan Panwascam ya sebutannya ya Mas ya? Ya, di level kecamatan ada Panwascam. Ya, nanti ini di tahapan ini kita akan. Iya, ini maksudnya masyarakat melakukan pengawasan partisipatif itu memang penting sekali atau bagaimana nih? Sangat penting sekali. Pentingnya gimana tuh Mas? Pentingnya seperti apa? Pentingnya itu begini, kan ada banyak isu potensi pelanggaran ya dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya politisasi identitas, identitas, tahu sendirilah. Politik identitas warna A, warna B, warna C dan lain sebagainya dengan latar belakang isu SARA, isu-isu primitif yang lainnya. Artinya di level kita kalau tanpa peranan masyarakat memberikan informasi, kami nggak tahu. Dan kami pun tidak bisa mengurai secara maksimal tanpa penginformasian, pembuktian, dan penyampaian informasi yang secara khusus berkaitan dengan perkara itu tanpa dari masyarakat kami nggak bisa. Jadi, iya, artinya keberadaan masyarakat itu meskipun sudah ada Bawaslu, kemudian Panwascam atau penyelenggara, atau ketika ada baik itu pilkada atau pileg atau pilpres kan juga pasti ada saksi tuh ya. Berarti kan semakin lengkap instrumennya ketika masyarakat partisipasinya muncul. Dan di pemilu sebelumnya bagaimana Mas? Di pemilu sebelumnya berapa persen kalau misalnya dari ini partisipasi masyarakat? Dalam pemilu sebelumnya ya lumayan, tapi belum dapat kami kategori maksimal belum. Jadi belum. Jadi tapi lumayan ada. Di antaranya misalnya beberapa kejadian perkara misalnya di alat peraga kampanye. Ya, alat peraga kampanye. Di masyarakat merasa keberatan atau sekurang-kurangnya karena faktor cuaca hingga roboh mengganggu ketertiban masyarakat pengguna jalan. Akhirnya atas hal itu bisa kita maksimalkan untuk kita tindak lanjuti dan lain sebagainya. Iya. Setelah kita evaluasi ternyata masangnya yang
bukan di tempat bukan di tempat yang ini ya, yang sesuai begitu ya Mas ya. yang Oke. sesuai. Ya, jadi Ternyata ya melanggar. jadi hal-hal yang seperti ini yang dimaksudkan tadi Mas Udi ya, pengawasan Betul. partisipatif dari masyarakat memang perlu. Jadi Anda semuanya, mitra Radio Suara Jemaah FM, meskipun kita masih jauh ya dalam angan-angan Anda, mungkin juga tidak terbesit ya. Sekarang yang terbesit adalah COVID, penutupan, vaksin, kemudian positif COVID dan lain sebagainya. Namun, melalui Radio Suara Jombang FM, kita refresh lagi, kita tambahkan lagi beberapa informasi-informasi. Jadi, jelang 2024, Pilkada 2023 ya Mas ya, pilkadanya ya? Pilkada 2024. Oh, Pilkada 2024, bulan November ya? November. Oh ya, Ya, siap. November. Jadi artinya perlu ya kita sampaikan sekarang meskipun masih jauh, artinya pengawasan-pengawasan perlu kita sampaikan begitu ya Mas ya. Oke Mas, kita masuk di materi terakhir ini ya, di fase tahapan inti ini gimana tuh maksudnya? Jadi di fase tahapan inti itu adalah diantaranya ada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, terus juga ada tahapan pendaftaran peserta pemilu, baik itu peserta pemilu legislatif, presiden maupun kepala daerah. Terus juga ada kampanye, dana kampanye, terus juga ada pungut hitung, rekapitulasi, di mana pada tahapan inti ini adalah fase kehadiran masyarakat, kehadiran rakyat dalam partisipasinya sangat kita harapkan. Artinya tidak hanya dalam menggunakan hak pilih, tapi juga kita harapkan untuk melakukan fungsi pengawasan partisipasi. Dengan target seperti apa? Target maksimalnya, kalau masyarakat sudah dapat memainkan peran fungsi pengawasan partisipasi, Bawaslu sudah tidak diperlukan. Gitu ya? Iya, karena dulu kelahiran Bawaslu diantaranya karena ke sana. Yang melatar belakangi adalah perlu melahirkan pengawasan secara partisipatif. Artinya kehadiran Bawaslu itu sebagai kepanjangan tangan masyarakat saja sebenarnya. Kepanjangan tangan masyarakat. Artinya kalau masyarakat sudah sedemikian rupa dapat memainkan peran, maka fungsi Bawaslu sudah tidak perlu dihadirkan. Nah, dalam pemilu 2024 itu kalau terselenggara di bulan Februari, maka Februari 2024, maka tahapannya itu akan dimulai 25 bulan sebelumnya. Ini seperti yang direncanakan KPU, yang regulasinya tengah disusun hari ini, yakni tepatnya akan dimulai di bulan Februari 2024. Terus untuk pilkadanya, kayak Jombang itu ikut 2018 kemarin kan ya? Iya, betul. Harusnya habis 2023. Harusnya. Tapi undang-undang menyerentakkan penyelenggaraan kepala daerah itu pada tahun yang sama, yakni pada tahun 2024. Nah, nanti berarti ada kekosongan kekuasaan dan lain sebagainya, Mas di Jombang. Saya nggak bisa jawab kalau soal itu. Pastinya demikian, demikian. Itu formulanya seperti apa di luar kewenangan kami. Tapi setidaknya di bulan Desember atau akhir November tahapan pilkada sudah berjalan. Tahun 2023 ya. November 2023 ya berarti ya Mas ya? Ya, November 2023. Iya. Jadi begitu. Mas, kita kembali lagi ke pengawasan tadi ya. Jadi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, seperti apa sih persiapan perencanaan penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan dalam pemilu 2024, lagi-lagi kepada masyarakat ya. Jadi pengawasannya itu tidak hanya pas kampanye atau pas hari hanya, tapi sebelum-sebelumnya pun juga bisa melakukan pengawasan ya. Betul. Betul sekali. Di antaranya misalnya apa? Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, kami setiap bulan sekali itu berkoordinasi dengan Dispenduk Capil
Ya. untuk melakukan fungsi monitor dan pemutakhiran daftar Pemutakhiran. pemilih berkelanjutan secara berkelanjutan itu dengan KPU pleno setiap bulannya. Setiap bulan, Mas. Setiap bulan ya. Setiap bulan pleno kita. Setiap bulan pleno dihadiri parpol, dihadiri penduduk, dihadiri dari instansi-instansi yang memiliki fungsi berkaitan dengan berkaitan dengan data pemilih. Misalnya aspek ada berapa banyak warga yang meninggal bulan ini. Terus ada berapa banyak warga yang masuk usia 17 tahun. Nah, itu kalau tanpa peran masyarakat secara partisipatif nggak bisa maksimal. Iya, Mas. Nggak bisa maksimal. Terus masyarakat bisa mengakses informasinya melalui apa ini? Kalau misalnya setiap bulan dilakukan? Itu bisa di media sosialnya KPU ada setiap bulan itu. Langsung saja kalau misalnya ingin melaporkan berkaitan dengan mengupdate beberapa informasi daftar pemilih, misalnya ada warga yang meninggal atau dan lain sebagainya di tempatnya, itu bisa diinformasikan ke KPU. Di media sosialnya KPU terbuka itu. Iya, jadi bisa diakses di sana ya, Mas ya? Bisa. Dan apa yang disampaikan misalnya dari pihak Dispenduk juga demikian. Pihak Dispenduk itu kalau tidak dari bawah, dia tidak bisa mengakses atau memberikan data valid berkaitan dengan data meninggal. Iya, makanya kan selalu harus ada laporan kan, ada surat keterangan meninggal itu kan ya begitu ya. Iya. Oke, jadi masyarakat pun juga. Ini kalau misalnya masyarakat benar-benar semangat untuk terus melihat sampai nanti jelang pemilu itu mungkin menarik mungkin ya. Iya, setiap bulan jadi ada begitu ya. Oke. Baik. Setiap bulan. Jadi kita secara rutin menyelenggarakan itu bersama dengan teman-teman Dispenduk, bersama KPU. Oke. Ya, Mas Udi, kita coba memanfaatkan waktu kita mungkin kurang lebih 5 menit lagi. Barangkali juga bisa ditambahkan beberapa informasi yang ingin disampaikan berkaitan dengan persiapan perencanaan penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan dalam pemilu 2024. Silakan. Kita manfaatkan waktunya, Mas. 5 menit lagi, silakan. Ya, terima kasih Mas Ari. Jadi secara prinsip kami mengharapkan kepada masyarakat secara maksimal untuk dapat yang pertama melakukan fungsi pengawasan partisipatif. Iya. Dalam siklus pemilu, Saya tidak ngomong pemilu di tahapan intinya, tapi dalam siklus pemilu. Siklus pemilu itu apa? Itu ada dipra dan pasca. Nah, dipranya ini diantaranya masyarakat misalnya ini kan ada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Masyarakat bisa turut serta menginformasikan, mengupdate beberapa hal yang berkaitan dengan daftar pemilih, diantaranya meninggal usia 17 tahun, atau yang sudah menjadi TNI Polri, atau yang masuk usia pensiun dari TNI Polri menjadi itu diantaranya yang pertama. Yang kedua, bahwasannya penyelenggaraan pengawasan pemilu itu juga tidak lepas dari peran serta masyarakat secara umum. Di antaranya kita berharap masyarakat pada saatnya nanti misalnya dalam banyak tahapan bisa memberikan informasi terutama terhadap tahapan-tahapan inti juga. Apa itu tahapan inti? Yang kami sebutkan tadi ada tahapan misalnya pemutakhiran daftar pemilih. Kalau yang sekarang daftar pemilih berkelanjutan, kalau sudah masuk tahapan inti adalah daftar pemilih. Terus ada kampanye, ada dana kampanye. Nah, loh Mas Ari, dana kampanye nggak semua masyarakat tahu. Dana kampanye itu berapa kemarin kandidat kemarin yang jadi? Dana kampanyenya berapa? Yang sekarang jabat dana kampanyenya berapa? Dari mana? Itu bisa diakses sekian rupa. Masuk akal enggak? Nah, tapi kami nggak bisa masuk ke sana. Kalau sudah
melaporkan ya sudah. Fungsi audit ada di auditor independen. Tapi masyarakat bisa melakukan fungsi kontrol, nyambung nggak, dan bagaimana kelanjutannya seperti apa, itu fungsi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Mungkin itu Mas. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Mas Ahmad Udi Maskur, MPDI, Ketua Bawaslu Jombang, sekaligus juga Koordinator Divisi Hukum Humas dan Datin untuk talkshow kita edisi hari ini berkaitan dengan persiapan perencanaan penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan dalam pemilu 2024. Semangat terus Mas Udi. Semangat. Jangan lupa tetap protokol kesehatan harus tetap diperhatikan. Matur nuwun. Kita jumpa lagi Matur nuwun. Sami-sami Mas Ari. Monggo-monggo, terima kasih banyak Mas Udi Maskur, Ketua Bawaslu Jombang Mitra.